Tis, halo, cek, ehonya turunin bang. Nggak usah pakai eho, tes, ayo. Tes satu, halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ni'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin atau kama qala aidan fi ayatin ukhra inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para ajengan, para kiai, para asatidah, terkhusus segenap para guru dan orang tua yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya yang sama kita muliakan guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Raden Sofyan selaku Imam Besar Masjid Jami Nurul Iman. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mustafa, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ramdhani, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Dasuki, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ozat, Ketua DKM Bapak Haji Jaja Suharja, Ketua RW Bapak Haji Sefi, dan orang tua kami Bapak Haji Adam, dan segenap para guru dan tokoh yang lainnya yang mohon maaf nggak dapat kesebut namanya karena cuma segini yang dicatatin namanya. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya segenap panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj dan aparatur pemerintah yang lainnya baik sipil maupun militer. Ada rekan-rekan dari Ormas Pemuda Pancasila dan para ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di halaman Masjid Jami Nurul Iman dalam rangka pelaksanaan Masjid Nurul Iman Margasari Curug Kulon peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Jumat 01 Maret 2024 garis doyong 20 Sya'ban 1445H sekaligus menyambut bulan suci Ramadan 1445H dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW titik. Kita jadikan sholat sebagai sarana mewujudkan sifat tawadhu, disiplin dan jujur dalam bermasyarakat titik. Baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini dapat barokah ya Rabbal. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan, setuju? Tim hadro setuju. Malam ini kita hadir memperingati Isra dan Mi'raj. Ini mah bukan ceramah, ini kultum, kuliah tunggu makan. Jadi Isra itu peristiwa yang nggak bisa diukur pakai otak. Ya Bu, ya Bu, apaan? Tuh, kita ngomong aja kongko.
Jadi Isra itu secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Jadi kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi tuh pinter. Ada anak muda tengah malam ngelancong ke rumah ceweknya, itu berarti anak muda lagi. Lu mau kemana bro? Gue mau Isra. Ada emak-emak berantem sama lakinya, tengah malam gembol pakaian kabur dari rumah, berarti tuh emak-emak lagi. Tetangga nanya, mau kemana teh? Mau Isra. Jadi secara bahasa perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Secara akal kagak nerima waktunya singkat tapi perjalanannya jauh. Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal ibu, naik onta 3 bulan baru nyampe. Naik onta 3 bulan baru nyampe. Naik onta 3 bulan baru nyampe. Naik onta. Ya nyaut apa? Itu pun ontanya udah onta VIP. Kenapa? Karena Rasulullah itu dijalankan Allah yang menjalankan. Jadi Isra Mi'raj itu ukurannya bukan ukuran otak. Karena apa? Karena Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau maunya Nabi enggak bakal sanggup. Rasulullah enggak bakal sanggup. Lagi dong. Ih nambah. Bu. Jadi Isra Mi'raj ukurannya iman, gak bisa diukur pakai otak. Maka Rasulullah yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Kalau Allah yang mau, kagak ada yang bisa halangin. Kalau ukuran otak mah beda bu. Nih kita main otak-otakan nih. Nih ada bocah tuh jalannya, ini dia jalan kemari. Mereka Indofood. Tuh namanya siapa tuh dia? Erwin. Nah si Erwin. Ini Erwin ada emak ada bapaknya kan? Ada kan? Ada emak bapak sebab anak akibat. Bener kan? Ada emak ada bapak jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu ibu. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Bener kan? Allah yang mau. Siapa lagi? Nabi Isa bapaknya enggak ada ibu, tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal enggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau ibu. Siti Maryam wanita suci, enggak pernah kesentuh laki-laki lain, tapi Allah mau bunting, enggak ada suaminya. Tuh, sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di Curug, bukanlah, bukan di sini, di luar negeri. Bu, luar negeri, luarnya lagi dah. Bener bu. Jadi Isra Mi'raj itu nggak bisa ukuran otak. Maka Rasulullah sepertiga malam diberangkatkan oleh Allah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, tembus Sidratil Muntaha, ketemu dengan Allah, dapat perintah sholat. Rasulullah balik lagi sebelum subuh udah duduk lagi Nabi di Masjidil Haram. Ukuran otak kagak nyambung. Makanya Nabi pas ukuran di depan Masjidil Haram nih udah pulang Isra Mi'raj, Nabi bengong bu, Nabi di depan masjid bengong aja, mukanya rada galau, bete, gabut, pokoknya boring dah. Lagi bengong begitu yang dipikirin Rasulullah apa? Apa kata dalam hati Rasulullah? Kalau gue ceritain ke umat takut nggak percaya. Lagi bengong begitu datang ibu rombongan Abu Jahal, Abu Lahab sama abu-abu yang lain. Nyamperin Rasulullah. Apa kata mereka? Hei Muhammad, dari mana kau? Aku habis Isra Mi'raj.
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, ketujuh, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Sekarang udah duduk lagi saya di sini. Apa kata rombongan Abu Jahal? Wah, Muhammad PA, stres ente. Kalau emang ente benar-benar Isra Mi'raj, sekarang kalian Rasulullah, hai kau Muhammad, berdiri. Berdiri Rasulullah. Angkat kakimu sebelah, diangkat sama Rasul. Bisa berdiri? Bisa dong. Angkat lagi sebelah, le jatuh saya. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Begitu aja ente jatuh, apalagi sampai ke langit ketujuh. Bohong. Pergilah rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, jengadu datang kemana? Ke Sayyidina Abu Bakar. Diprovokasi Sayyidina Abu Bakar. Apa kata rombongan mereka? Abu Bakar, temen lu Muhammad udah PA, temen lu udah stres, udah gila kali. Kenapa ya? Kata dia habis ketemu Allah, dapat perintah sholat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik lagi sebelum subuh udah duduk di Masjidil Haram. Kata siapa? Tuh ke temen lu Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin, kalau memang Rasulullah yang bilang begitu, lebih dari itu saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok lu. Walah, bu. Tuh, makanya Sayyidina Abu Bakar ibu dapat julukan, namanya apa julukannya? As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Tuh, makanya As-Siddiq itu lakob, julukan. Ini kadang-kadang Bilal terawih, kadang-kadang masih salah di kampung-kampung tuh. Kalau lagi terawih, Al Khalifatu Awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, bin Siddiq. Siddiq tukang ojek kali. Bu, maka ini Isra Mi'raj ukurannya iman. Maka tanamkan iman yang mantap, akidah yang kuat. Karena kita mau masuk Ramadan, panggilannya juga tuh, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang enggak beriman enggak hai. Ya kan, ya kan, ya kan? Yang dipanggil puasa adalah iman. Maka Rasulullah dapat perintah sholat. Awal perintahnya ada yang bilang riwayat 50 waktu. Pulang Rasulullah dari Isra Mi'raj, di jalanan ketemu dengan Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget. Yang bener lah, ilokan sampai gocap. Yang bener. Bener Nabi Musa. Kebanyakan Muhammad, umat lu nggak sanggup sholat 50 waktu. Umat lu lain sama umat gua. Umat gua mah gede-gede, keker-keker, tinggi-tinggi, minumnya susu, madu. Umat tuh gua liatin kecil-kecil, kurus-kurus, minumnya, makannya genjer doang sama kangkung. Kalau menurut gua nggak bakal sanggup umat lu sholat 50 waktu. Balik, minta diskon sama Allah. Suruh balik bu, Nabi balik, Rasulullah nurut, datang sama Allah, dikurangin 5, balik lagi ketemu Nabi Musa. Udah berapa Muhammad? 45. Nabi Musa, kebanyakan. Balik lagi Rasulullah, mondar mandir, yang tadinya 50 tinggal 5. Udah tinggal 5 masih ketemu Nabi Musa. Ditanya lagi, udah berapa rate lu Muhammad? Gue lihat mondar mandir tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan masih 5. Umat lu kagak sanggup. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue balik lagi emang muka gue muka tembok. Malu dong, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5 gue rawatin, gue bawa pulang. Jangankan yang 50 bu, yang 5 aja kadang-kadang. Yang 5 aja kadang-kadang. Yang 5 aja kadang-kadang. Yang 5 aja nih kadang-kadang. Yang 5 aja. Kadang zohor kena asar terlepas. Ngaku asar kena maghrib terlepas. Ya bu, maghrib kena isya lolos. Apalagi subuh. Ujian paling berat sholat subuh buat bapak-bapak, apalagi ada bapak-bapak. Ujian buat bapak-bapak, asal datang suara dari Masjid Nurul Iman, as-salatu khairum minan naum. Bapak-bapak sering diuji, angin kencang, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bininya kutangnya ndebleh. Nah, ujian buat bapak-bapak, ujian buat bapak-bapak, ujian buat bapak-bapak. Bu,
Kadang udah setengah 6 dibangunin, bangun bang, daripada ke Nurul Iman udah ketinggalan sholat jamaah di rumah aja bang. Abang jadi imam, saya belakang jadi makmum. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek-ngerepek. Nyari tiang buat pegangan, ibu pikiran anak kesono aja. Karena udah setengah 6 lakinya, ayo cepetan neng wudhu, habis wudhu ayo sholat bareng neng. Sufu vakum, lempengin barisannya neng. Bininya ngomong, enakan yang mencong bang, jangan pakai nyaut, udah setengah 6. Lakinya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Lah Fatihahnya cepet, aminnya cepet, udah setengah 6. Habis baca Fatihah, suaminya baca surah bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset, udah siang Yasin. Suaminya ingat waktu ngaji sama guru, kalau dalam sholat habis baca Fatihah baca surahnya 1 ayat doang maka hukumnya sah dalam sholat. Baca doang Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Masya Allah bu, tuh kita diajarin Isra Mi'raj tentang sholat. Apa itu sholat? As-sholatu lugotan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Orang yang sering minta insya Allah dikasih. Mintanya pakai apa? Pakai cara dong. Caranya bagaimana? Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet. Minta nggak ngomong ribet bu. Anak kita minta beliin motor, nggak ngomong lagi, depan bapaknya begini doang tangannya. Bapaknya bingung, itu motor apa skuter. Makanya mintanya nggak ngomong, jadi nggak jelas. Minta harus Ibu minta beliin cincin nggak ngomong lagi sama suami, bang, abang. Lah, lakinya niat begitu, ntar malam neng, beda persepsinya po. Makanya ya Allah, mintanya kudu tuh dalam sholat. Makanya ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun ucapan, ada rukun gerakan. Maka diajarin sholat di dalam ilmu fikih. Rasul bilang, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Bagaimana tata cara Rasulullah sholat? Diatur dalam kitab fikih. Diajarkan kita di majelis taklim sama guru sama kiai kita. Maka apa itu sholat? Diajarin. Sedekap yang bagus, fikih ngajarin. Wa wad'ul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap nih. Naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naroknya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal, nggak boleh lebih. Perempuan ketika sholat berdiri kakinya rapat, bener bu? Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Kegencet. Bener ibu ya, ibu mah nggak ngerasain. Lah gil ya bang ya. Wah, ada sesuatu yang ganjel lah. Sian lato-latonya. Tahu aja lo. Diajarin dalam fikih. Kenapa perempuan sholat berdiri kakinya nggak boleh bekangkang lebar? Lah kalau udah angin dari bawah masuk ke dalam mukena lah, seriwing kan itu bisa melewati perapatan. Bener bu? Ada aturannya semua, diajarkan kita. Nah laki-laki kadang-kadang aneh, ada yang orang nggak pakai ilmu ibadah masuk ke masjid sembahyang macam-macam. Udah saya lihat sekarang bu, ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam. Ada bang, saya lihat, Allahu Akbar, ada yang model begitu. Gurunya siapa tahu. Ada yang takbir keder, Allah. Ada bu, muter sana muter kemari, Allahu Akbar. Ada yang sedekap ditaruh di atas dada tinggi begini, kayak orang ampeg. Membayang kakinya bekangkang lebar, kambing bisa lolos dari belakang. Saya pernah sholat di samping dia bu, kaki kita diinjak sama dia kelingking. Kata dia biar rapet, setan gak masuk. Oh begitulah pinteran setan sama lo. Dari kelingking gak masuk, dari selangkangan lolos tuh setan. Najong bener dah bu.
Coba baca sejarah, Bang. Rasulullah itu kalau sholat berjamaah bareng sahabat itu rapat. Yang disuruh rapat bukan kaki, tapi yang disuruh rapat dalam berjamaah pundak. Pundak kita yang kanan di atas pundak teman kita yang sebelah kiri. Pundak kita yang sebelah kiri di bawah teman pundak kita, teman yang sebelah kanan. Itu aturannya. Maka Rasulullah kalau sholat, yasufuna fi sholati kasufufihim fil qital. Rasulullah kalau sholat berjamaah bersap-sap rapet seperti orang yang mau perang. Tuh, kayaknya ngaji. Ibu, orang-orang banyak gak ngaji begitu, ikut-ikutan doang, dalilnya nggak tahu. Ya kan, ya kan, ya kan? Iya, banyak kan begitu. Ngapain ngaji mau ustad sama kiai, udah kagak zaman. Sekarang pakai kitab, sekarang udah ada internet, tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya mau Google doang, Bu. Makanya agama dikaitin sama akalnya, yang nyambung dengan akal diikutin, yang nggak nyambung nggak diikutin, Bu. Makanya banyak bikin pertanyaan akal-akalan doang. Pak Ustadz, saya lagi sholat terus kentut, itu kira-kira batal nggak Pak Ustadz? Ya batal, Paul. Lu nanya pengetes gua, bukan begitu Ustadz. Kalau batal sih mau sholat lagi, kira-kira harus wudhu lagi apa enggak? Ya wudhu dong, udah batal. Terus lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Lah basuh. Pertanyaannya banyak. Itu dia Pak Ustadz, nggak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Nih ada yang nanya begitu, Bu, tuh pengen nggak mau enak. Saya nggak jawab, Bu, dia. Saya balik nanya aja ke dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu sih? Muka saya Pak Ustadz malu. Nah makanya muka lu yang dicebokin suwe lu. Kadang-kadang nanyanya akal-akalan. Ya Bu, iyalah. Kenapa? Karena ngajinya main pakai internet doang. Pak Ustadz, saya lagi ngirim Fatihah Pak Ustadz buat yang meninggal dunia. Itu Fatihah saya sampai nggak Pak Ustadz? Tuh ada yang nanya begitu sering batu. Itu pertanyaan jebakan, jangan dijawab, Bang. Jangan dijawab, Bu. Balik lagi tanya sama dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Ya enggak lah Pak Ustadz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau enggak balik pulang berarti nyampe. Lu kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe. Kalau gue percaya mati aja dulu, saya kata gitu aja, Bu. Saya bacain Fatihah ntar di atas kuburan lu, kalau nggak nyampe lu miss call, saya kata gitu. Ih, amit dah, najong banget. Ibu ngaji tuh, makanya kita diajarin sholat itu ibadah yang langsung Allah perintahkan Nabi kita, Allah panggil langsung diberikan, diturunkan, diperintahkan ke Rasulullah. Dan nanti yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu tentang sholat kita, bukan ibadah yang lain. Makanya ngaji. Nih kita ngaji begini nih, kumpul, iya kan, sama guru. Ada pengajian udah ditutup semua kali ya guru, udah penutupan semua. Belum tutup, belum penutupan. Ngaji Po. Nih duduk begini kita di pengajian, dosa kita dirontogin. Ya, dosa kita diusak, dihapus, ditipek, digebeg. Raba dada kita masing-masing, banyakkan dosa sama ibadah. Sama nih yang ngomong sama tukang ngomong. Banyak Po dosanya, salahnya di omongan, bener kan? Makanya saya kalau diomongin orang biarin, gue sih nggak apa-apa diomongin, wajar gue diomongin, emang gue tukang ngomong. Bener Bu? Dosa kita yang sengaja nggak sengaja banyak, yang kecil-kecil dengan kita kumpul di pengajian dirontogin, diusak, dihapus, ditipek, digebeg. Dosa sama orang tua ada, saudara, teman, tetangga, apalagi dosa sama suami Bu, mensabrek-abrek. Jangan belaga-belaga budeg. Dosa sama laki Bu, berangkat ngaji laki diperintah. Gua ngaji dulu Bang ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu, bukan ibu-ibu sini, bukan. Sono di laut. Bu, nggak kerasa bikin dosa. Suami lagi tidur dia bangunin, bangun Bang, daripada bangun Bang, bangun. Lihat no, jam berapa udah? Tuh, kan salah. Orang lagi tidur suruh ngiat jam. Bangun Bang, lihat no, tidur jam berapa no udah. Lah, ibu aja yang melek ngiat jam, maka nyuruh laki lagi merem. Kerjaan lu tidur mulu Bang, lo bagus, tidur aja kerja. Salah lagi Empuk. Hari gini baru bangun tidur Bang, habis no rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin. Makanya bapak-bapak jangan malas, jangan sampai ngomel mulu bini kita. Ibu,
kadang malas buat nyari duit, malas banget. Ada kejadian nih bang, bebe nih bapak-bapak. Kemarin saya dikirimin video tuh bu di grup WA. Ada seorang bapak-bapak, seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama bininya. Sampai bocor. Gara-gara apa? Tiba gara-gara ngasih uang belanja kurang. Makanya bapak-bapak yang sering ngasih uang belanja kurang, nih saya saranin tidur pakai helm. Paling anak kita nanya, mak itu apa sih bapak mak? Lagi ngimpi nge-grab kali. Bu, bu, nih luar biasa diajarin sholat, diajarin kitab kita ngaji, dosa kita dirontogin, pahalanya gede kita ngaji. Ya Allah ibu datang doang ke majelis taklim, mau bisa kayak kagak kayak datang aja, ikutin ustazah kita, ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustadz saya nggak bisa baca kitab, bawa aja tuh kitab. Ustazah kebet, kita kebet. Ustazah tutup lah tutup. Temen nyolek halaman berapa cing? Boleh ke bed doang ini, datang aja udah. Mau bisa kayak kagak kayak, mau ngaji jiping, ngaji kuping, jider, ngaji sambil nyender, jiler, datang aja. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat raweh aja niat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia, ya lama nih pindah kita terawih, ngaku aja udah. Pokoknya imam cepet terawih udah favorit itu. Nah aku demen nih dia kalau jadi imam nih, cepetnya enak nih, nggak pakai usul lagi udah. Allahu akbar boleh. Nenek di belakang gue nyungsep juga ini bu. Ya Allah, pahalanya gede, dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Emang gak pakai modal. Nengokin orang sakit tuh minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang-kadang datang doang ke rumah sakit, nengokin gak bawa apa-apa. Teman lagi diimpus pakai ditanya, apa yang lu rasain Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok begitu? Iyalah lo kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lo bawain jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga pakai nanya apa yang lo rasain Ji. Bu, Masya Allah. Dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim kita nyambung, alhamdulillah. Nih kita silaturahim begini, ya Allah bu, umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Coba kalau kagak ada pengajian, jarang kita kumpul begini. Nih kita kumpul begini silaturahim kita. Orang yang rajin silaturahim sama mati rada jauh. Padahal Israel udah pegang catatan tuh. Ada catatannya tanggal 1 Maret 2024. Saya mau berangkat ke Curug. Ngapain lo ke sono? Mau nyabut nyawa orang sono ya Rob? Lah emang apa? Udah ada catatannya. Udah nih saya pegang. Ya udah berangkat sono. Hati-hati salah cabut. Datang Israel ke Margasari sini. Mau dicabut. Orangnya mau dicabut kagak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob orangnya nggak ada di rumah, kemana? Kata tetangganya pergi acara Isra Mi'raj di Masjid Nurul Iman. Jangan dicabut, orang lagi ngaji tuh. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang acara. Ini Romana kagak ada yang pulang. Ingat ceramah di antar malam, bangunlah tahajud munajat sama Allah. Lagi tahajud kagak jadi lagi po. Israel laporan, ya Rob orang lagi tahajud, jangan dicabut, ntar aja subuh tuh. Habis subuh dia ingat, ntar mau sholat duha sebelum masak. Lagi sholat duha, datang lagi Israel, kagak jadi lagi nyabut, ya Rob orangnya lagi sholat duha, jangan lagi doain lakinya dia ngojek. Ya Allah, laki saya lagi ngojek rezekinya, kalau masih di atas langit turunin ngapa? Kalau masih di bawah bumi keluarin ngapa? Kalau masih jauh deketin ngapa? Kalau masih dikit ngapa? Banyakin ngapa? Kalau masih ada yang haram halalin ngapa? Boleh po, doa ada ngapanya. Lagi duha sholat, jangan. Israel ngomong, ya Rob saya udah kelamaan ini di Margasari. Udah dari malam saya kagak dapat bolehan. Ya udah pindah, ayo aja pindah po sono ke Tenggerang kota. Ada orang berempat-empatan di pos Hansip. Berempat-empatan di pos Hansip. Lagi banting kartu. Mati lo kok nggak punya 5. Engkong nggak dikata mati diem aja. Engkong megang ini. Nah itu udah turun 5. Gue pegang 2. Nutup nih ceki. Bantingin. Mati lo gaplek. Semuanya lewat Israel nyabut. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min.
Hanya kita kumpul begini Bu, silaturahim. Maka ini bulan juga bulan Sya'ban. Di penghujung bulan Sya'ban kita disuruh banyakin silaturahim masuk bulan Sya'ban. Silaturahim supaya apa? Karena kita mau nyambut Ramadan. Silaturahim minta maaf dengan yang hidup, dengan yang sudah meninggal dunia. Maka bulan Sya'ban itu bulan roah, bulan arwah. Kita kirimin doa. Siapa ini, ajaran dari mana? Rasulullah sudah praktekin. Ketika masuk bulan Sya'ban, datang Rasulullah ziarah ke pemakaman yang ada di samping Masjid Nabawi, namanya pemakaman Baqi. Rasulullah angkat tangan beliau doain semua ahli kubur di situ. Apa doanya? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka semuanya menjadi taman surgamu ya Rabb. Tuh. Makanya bulan Sya'ban ntar kita mau deket-deket puasa kan pada nyekar datang ziarah ke kuburan. Datang, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu semua penghuni kubur jawab waalaikumsalam. Cuman kita yang ziarah kagak denger. Andai kata denger kita Bu, enggak jadi ziarah. Umpama kita denger assalamualaikum ya ahlal kubur, engkong kita nyaut, lu nyampe Ji. Wah, langsung tuh surat Yasin habis kita lempar, sendal jepit pada putus, ngibrit kita lari, udah habis tasbih ampar-amparan udah. Ibu, kenapa? Karena silaturahim dengan mereka, maka kita roahan ngirimin doa buat mereka, almarhumin wal marhumat, bikinin haul almarhumin wal marhumat mereka, orang-orang tua kita. Silaturahim. Yang kedua, silaturahim dengan yang masih hidup. Kita maaf-maafan sebelum masuk bulan yang suci, bersihkan hati kita. Kenapa? Karena bulan Sya'ban dalam rangka litathiril qalbi, mensucikan hati kita. Kemarin bulan Rajab litathiril badan, membersihkan badan kita. Jangan ada pertengkaran, permusuhan, perselisihan. Masuk bulan Sya'ban bersihin hati. Masuk bulan Ramadan dalam rangka apa? Litathiril ruh, untuk mensucikan ruh kita. Sehingga 3 bulan ini kita jalanin. Rajab bersihin badan, jaga persahabatan. Yang kedua, bersihin hati di bulan Sya'ban. Di bulan Ramadan jiwa kita bersihkan, maka keluar Ramadan disebut kita kayauma waladatuhu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda, maka disebut Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Makanya kayak bayi lagi ntar keluar Ramadan kita, kayak bayi lagi kita keluar Ramadan, kayak bayi lagi kita keluar Ramadan, kayak bayi lagi, ya Bu. Bayi lihat nggak ada dosanya, bener? Kapan aja dicium enak bayi, siang malam sore tengah hari, mulutnya kita cium masih wangi lah, orok, bener Bu? Coba tengah hari nyium aki-aki, beda rasanya. Maka bayi baru lahir, lihat Allah kasih rezekinya begitu berlimpah. Ada yang datang bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Itu rengginang dimakan sama siapa? Emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa. Ya Allah, dosa Ibu. Tadi kan lagi ngomongin bayi nggak punya dosa, maka rezekinya lancar itu bayi. Ya Allah, ya Allah. Kalau udah malam ceramah mau gini kali Bu ya. Jadi itu bayi dimakan tuh rengginangnya emaknya. Emak itu bisa makan rengginang, berkah dari bayi yang belum punya gigi. Tadi dosa udah duluan, sekarang gigi. Ya dah, gigi sama dosa dah gitu dah. Bu, nih makanya siapin diri kita mau masuk Ramadan. Apalagi kita Bu nih sekarang nih, di mana-mana penutupan pengajian menyambut Ramadan, kemuliaan bulan suci. Supaya apa? Supaya khusyuk kita ibadah. Di mana penutupan, salam-salaman, bukan tangan kita doang yang salaman dengan saudara, tapi hati kita saling bersalaman. Bener Bu?
Kita minta maaf, maafin gua Ji, mau puasa. Maafin gua Bang, mau puasa. Po, maafin gua mau puasa. Kita mau puasa. Terdengar lantunan marhaban. Ya Allah, marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahr siyami. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahrul qiyami. Kita dengar itu Bu, hati kayak dirorod, sedih. Ingat sama siapa? Ingat sama yang udah nggak ada. Ya Allah, puasa tahun kemarin masih bareng sama gua, sekarang udah nggak bareng. Ya Allah, orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, kemarin masih puasa bareng, masih terawih bareng, sekarang udah nggak ikut terawih, puasa bareng dengan kita. Bener Bu? Nih makanya kita diingetin. Sedih kalau udah masuk bulan Ramadan, Po. Bener Bu? Ibu? Nih kita silaturahim begini, umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Maka kita ngaji, ilmu dapat. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Ilmu bikin hidupmu. Saya ngomong begini, yang di ujung sono kedengeran, yang di ujung sono kedengeran. Kenapa kedengeran? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu teknologi sound system punya Ustadz Mustafa. Coba kalau nggak ada ginian, lecet tenggorokan. Bener kan Bu? Ini kan ilmu, ilmu teknologi. Ngomong pelan, yang jauh kedengeran. Ilmu bikin hidupmu mudah. Saya pernah tabligh akbar di lapangan, saya ngecek sound dulu dong. Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Berarti kedengeran. Orang dia nyaut. PA itu ya. Yang di sana kedengeran gak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin hidupmu, termasuk ibadah, ada ilmunya gampang. Kapan? Dulu saya diceritain sama engkong saya, pergi haji ke Mekah tahun 50, tahun 60 itu cuma 6 bulan Bu. Pergi ke Mekah, pergi haji 6 bulan. Zaman itu 6 bulan, naik kapal laut doang 6 bulan. Pergi haji ke Mekah lah 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Pun kelamaan ya. Ada ilmu teknologi pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah, seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku. Makanya hidup itu dengan seni, seni melahirkan keindahan. Baca Quran pakai seni enak didengarnya. Seni tilawah, qori yang baca. Baca sholawat pakai seni, seni hadroh. Nih, hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadro baca marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban, Rasulullah hadir tengah-tengah kita. Hadro artinya menghadirkan. Yang megang bass ditabuh kencang banget sama dia, ciputat ciledug ciputat ciledug ciputat ciledug ciputat ciledug. Tuh anak hadro. Makanya ibu kalau punya anak perawan didemenin anak hadro, kasih aja udah. Aman, anak ibu terjaga. Ada yang nyolek dikit digampar langsung sama dia. Wah, tahu sendiri kan, kapalan semua kulitnya ya kan. Ya Bang, hadro lah, baca sholawat diiringi pakai seni hadro, enak. Anak muda, nah rombongan dia nih bodreksin, bocah anak-anak rombongan yang bodreksin tuh, yang anak-anak PAUD, dia pakai merawis. Kenal merawis kan, yang kendang kecilnya banyak. Bring brek brek bring brek bring brek brek bring brek tuh merawis namanya. Bring artinya pergi, brek duduk. Bring brek je pergi je duduk, je pergi je duduk. Makanya nggak ada yang main kok, yang pergi-pergi yang duduk-duduk. Namanya bocah bodreksin. Emak-emak di kampung saya pakai seninya ketimpring, rebana dia. Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya. Ke pinggir tengah nyebur, pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur. Tuh itu ketimpring, ada bas 1, bas 2, bas 3, ada kotek 1, kotek 2, kotek 3. Tuh emak-emak penyanyinya semua pada nyebur, tinggal vokalisnya doang nggak nyebur. Bu,
Seni udah indah aja azan nih di Masjid Nurul Iman. Kalau nggak ada seninya kaku. Harus pakai lagu lah. Kalau nggak ada lagu-lagunya kaku lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lo kaget orang. Pakai seni. Jangan salah lagu. Jangan diterapkan lagu dangdut dalam azan. Kayak bocah kampung saya, maghrib lagunya azan dangdut. Hayalah sholat, hayalah sholat, hayalal falah, hayalal falah, Allahu Akbar ya. JPA itu. Ya Allah, makanya disuruh kita seni bikin hidup indah. Tuh waktunya ngaji, waktunya hiburan. Saya mah kagak fanatik, Bu. Kalau kita kurang hiburan stres. Saya kadang-kadang lagi kalau bete nih ya, saya panggil aja teman saya main keyboard. Lu ke rumah, ya nggak di saung, depan rumah saya ada saung. Lu main di situ, entar kita nyanyi-nyanyi. Udah, wah saya masih joget-joget aja udah. Lah, biar hilang stres. Bener Bu? Bener kan? Iyalah, joget nggak dilarang, disuruh. Siapa yang nyuruh? Kok ngaji Roma? Ngaji Roma Irama yang nyuruh. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, 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 mari kita joget. Mari kita kasih besek, masih kasih besek, masih gesek. Orang kagak ngeliatin gua, jadi orang yang ngatur besek diliatin. Ya, ilah orang mantar aja Bu bagiinnya. Ya ilaha illallah. Ceramah ganggu ini, kalau begini nggak konsen lah orang mah. Ya jadi orang gak ngiatin gua, jadi ngiatin yang ngatur besek jadinya ya. Jadi nggak konsen orang, ntar aja, bentar juga ada waktunya. Iya udah baginda, saya break dulu. Baiklah, ceramah kita tunda dulu selama 20 menit bagiin besek. Terus keluarin semua, bagiin. Nih belum hari belum kebagian. Yang di panggung jangan dipikirin, jangan. Panggung makan kayak kagak, kayak biarin moncor nggak apa-apa ya Bang ya. Biarin, kita mau dikasih air putih doang tuh, air bening buat ini. Ini kasih pokari kita. Kira kita kekurangan ion kali dikasih ini. Waduh, apalagi nih? Wah, apalagi ini. Larutan cap kaki 3 tuh. Membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, dan bol pecah-pecah. Nah ada semua. Jadi kita kira sariawan kali bol pecah-pecah. Udah ini kan. Udah ya po, ntar aja bagian. Bocah duduk apa? Enak lo berdiri, gue berdiri, duduk. Ada saingan gue, duduk. Nah duduk Bang. Udah dapet kan itu? Ntar ada kuponnya itu, voucher bagi haji jika mampu. Ntar ada vouchernya tuh. Ada voucher umroh cuma nyampe bandara. Bu, terus nih ayo kita siapin diri kita. Alhamdulillah, ilmu bikin mudah, seni bikin hidup jadi indah, agama bikin hidup jadi terarah. Insya Allah nggak ada lagi patokan kita berpegang teguh dengan agama kita, insya Allah. Nah, kita ambil pelajarannya. Pelajaran Isra Mi'raj apa? Isra artinya jalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat. Kita ambil pelajaran dari sholat. Apa itu Ustadz? Sholat itu pelajaran yang kita ambil pertama. Sholat mengajarkan kita supaya hidup disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Bener kan? Zuhur ya zuhur, waktunya asar ya asar. Pak Ustadz saya mau sholat zuhur jam 8 pagi boleh, PA. Lah belum waktunya. Berarti kan sholat ngajarin kita disiplin
waktu. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Pak Ustadz, saya tambahin 2 ya biar 6, pahalanya jadi banyak saya. Bego. Bener Bu? Sholat ngajarin disiplin waktu. Kenapa disiplin waktu? Karena kita hidup lagi jalanin waktu, dan kita hidup dibatasin waktu. Bahkan waktu itu sangat penting. Allah sampai bersumpah pakai nama waktu. Wal asri, demi waktu asar. Wal laili, demi waktu malam. Wad duha, demi waktu duha. Masya Allah, saking pentingnya waktu, makanya jangan sia-siain waktu. Kita dibatasin waktu, tinggal di Margasari ini, emang kagak bakalan ada waktunya? Ada po, ada kan, ada kan, ada kan. Berapa lama tinggal kita di sini? Cuma Allah yang tahu. Kalau nyontoh Nabi cuma 63 tahun doang tinggal di kampung ini. Tinggal di dunia 63 jatah kita. Sampai Rasulullah berkata, Rasulullah bilang, apa kata Rasul? Umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Rasulullah cuma 63 jatah kita tinggal di sini. 63, makanya yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak. Jangan pakai pantang-pantang, sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus, maka manfaatin. Beruntung kita Bu. Kenapa? Waktu itu cepet. Terasa cepet banget. Ya Allah, rasanya baru kemarin hari Jumat. Sekarang udah Jumat lagi. Bener kan? Kayaknya itu bocah kemarin masih anak-anak. Sekarang udah gendong anak. Waktu cepet, rasanya baru kemarin kita puasa Ramadan, tahun ini kita udah, ya tahu-tahu udah mau puasa Ramadan lagi. Waktu itu cepet, maka kita manfaatin waktu. Jangan sampai kita dikasih nikmat panjang umur, isinya nggak ada amaliyah ibadah yang baik. Makanya disindir kita di dalam sebuah lagu qasidahan yang lagi viral di TikTok. Ada lagunya kan, disindir kita. Usia makin berkurang. Ada kan Bu ya? Dosa makin bertambah. Waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Ada kan di TikTok ya? Ibu punya paketan gak sih? Ada gak? Paceng kali paketan goceng. Bu, waktu. Makanya jangan kita ngerasa muda Pak Ustadz. Saya masih muda, jauh sama mati. Kagak Bu, Pak, mati mengacak. Kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Ya Bu. Kadang yang pengen banget mati, kagak mati-mati. Udah jadi kembang balai, di atas balai aja Bu. Udah tua mati kagak, hidup kagak. Ya Bu. Kadang pagi anaknya ngeluarin dari kamar, dijemur. Setengah 8, jam 8 dibangun, masukin lagi. Besok dijemur lagi, udah pengen banget mati. Anaknya yang jemur besoknya lupa ngangkat. Setengah 12 baru diangkat Bu. Ampun, kaget, anaknya main game aja kelupaan. Ya Allah, bapak belum diangkat. Akhirnya bapaknya kering. Pengen banget mati, kagak mati-mati. Kadang-kadang yang muda, masih muda, mati. Diam bocah, lu ngitung apaan sih? Ini, boleh ngomong tapi jangan bersuara. Bu, masih muda kadang udah duluan. Nih ke Ardila, mati sampai sekarang. Ya Allah. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawan, mati. Mubazir tuh orang, seperawan kurus. Kenal Haji Mas Said, anggota DPR RI, lakinya Angelina Sondakh, ganteng keren, 40 tahun Pok, kena jantung mati. Nyusul temennya Ricky Jo, penyiar bola, 40 tahun doang, mati kena jantung. Ade Namnung, artis gede, badannya gemuk, pelawak, 38, mudaan lagi.
Budi Anduk temennya nyusul tuh 40 tahun Budi Anduk mati juga kena jantung. Olga 32, Olga 32 mudaan lagi mati. Olga Saputra. Jupe Julia Perez 37, Jupe 37. Rameh infotainment nayangin beritanya. Ada yang komentar di Facebook, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Gede emang saya lihat bebannya. Beban hidup. Ih, empok pikirannya ke sono aja. Beban hidup. Dia kan pacaran sama Gaston dihianatin mulu sama bapaknya pindah. Penyakitnya sekarang. Mati 37. Kenal Ashraf. Ashraf ganteng keren, lakinya BCL. Ya Allah. Ganteng keren, 40 tahun kena jantung, Pok. Meninggal 18 Februari 2018. Emang saya tulis waktu itu supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL, maka saya tulis. Keduluan saya. Mati. Saya punya teman Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, 40 tahun 3 hari, baru ulang tahun 3 hari, Ibu. Naik motor Ninja 650 cc, ngebut, nabrak pohon palem, kejedot pohon palem, mati. Palanya kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Maka jagain pala. Pala kejedot pohon palem, mati. Tuh. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Pala komang-komang impo pikirannya kesono aja, pikirannya najong udah. Bocah lu kagak paham ini mau mana sih lagi? Udah mending kirim aja ke Palestina aja. Lu pada bawa bendera sono kirim aja langsung. Kita aja ngeri ke sono. Bu, ya Allah luar biasa. Maka kita semua dibatasin waktu. Nih jangan sampai waktu yang Allah kasih kita nggak pernah manfaatin. 2023 naik ke 2024, jumlah bilangannya nambah tapi hakikatnya kurang sisa umur yang Allah kasih. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia kata Rasul yang umurnya panjang, amal perbuatannya baik. Tapi kata Rasul sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sejelek-jeleknya manusia yang dikasih umur panjang isinya kejelekan mulu, nggak pernah ibadah. Bocah useng deh, duduk, woi, banyak banget iklannya gue ceramain. Diem lu duduk. Bu, dia diem neng, diemnya sayang, ini otok diem ya. Ya, maklumin Bu, namanya bocah. Bocah kan bukan orang. Emang kemarin saya nelpon panitia, Pak Ustadz itu acara udah mulain di situ. Belum Pak Ustadz, belum mulain. Oh, orang udah banyak belum? Belum Pak Ustadz, baru bocah doang. Tuh, berarti kan bocah bukan orang. Nih, sholat didik kita supaya disiplin waktu. Ayo manfaatin mumpung dikasih kesempatan. Allah kasih kesehatan, manfaatin buat takorub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama. Yang kedua, sholat mengajarin kita apa? Sholat mendidik kita supaya rendah hati, jangan sombong, supaya tawadu. Di mana pendidikan itu? Ayo perhatiin dalam sholat. Bu, anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala, Bang. Ini kepala paling terhormat nih. Bercanda sama temen dikeplak marah. Jangan begitu lu bercanda, jangan main pala, yang lain dong boleh ya Bu. Pala kita anggota tubuh paling terhormat, paling mulia. Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Ini kepala anggota tubuh terhormat. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan, KTP di kecamatan itu yang dipoto kepala. Ada orang Margasari sini KTP-nya gambar dengkul. Nggak ada lah. Kepala kita anggota tubuh paling terhormat. Tapi ketika sujud dalam sholat, perhatiin abang, Pok, lihat perhatiin. Kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bener? Ternyata bahkan dalam sholat, dalam sujud, kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat dalam sujud sama kepala. Bener?
Nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Apa yang mesti kita sombongin? Sholat ngajarin kita rendah hati. Jangan sombong, mentang-mentang duit banyak, kaya, jalan, gak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Bener bu, disebut kaya kan ada yang miskin. Udah jangan sombong dong. Lahir ke dunia kita bawa apaan sih? Bener bu? Perhatiin dah, ayo kita pikir, lahir ke dunia kita telanjang, lahir ke dunia dibantuin sama orang, nama yang kita punya dikasih sama orang, baju dipakai nama orang, ya enggak bu? Apa yang mesti kita sombongin? Maka disindir sama Ayah Haji Roma Irama dalam lirik lagunya. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang, kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Hei, jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Hei, tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Ya kan ada lagunya kan ya? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Tuh judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Ada lagu Sebujur Bangkai, Setetes Air Hina, Quran dan Koran, ada Citra Cinta, di situ ada semua. Makanya buka YouTube kalau percaya. Bu, apa yang mesti disombongin? Maka hidup itu yang enak kayak tukang parkir. Tukang parkir di mall, lihat dah, mobil banyak banget, mereka cakep-cakep, dia nggak sombong. Ibu, nanti mobil bersih satu demi satu pergi, habis sama sekali, dia nggak sedih. Kenapa? Karena tukang parkir cuma merasa dititipin tapi tidak ngerasa memiliki. Sholat ngajarin jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Disebut kaya ada yang miskin, nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin, bener? Disebut atasan karena ada bawahan, nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba ibu pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya, ya kan? Saling memerlukan. Maka sholat ngajarin tawadu, rendah hati. Apa sih yang mesti kita sombongin? Bener bu? Dikasih kaya, duit banyak, sombong. Ada nggak orang kaya sombong? Ada, namanya Korun. Itu Korun, orang kaya sombong. Makanya kalau ada orang kaya yang sombong, itu anak buahnya Korun semua. Dikasih jabatan, sombong. Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Makanya kalau ada pejabat yang sombong, itu anak buahnya Fir'aun. Apa yang mesti kita sombongin? Semua itu udah aturan, ya bu. Ada miskin, ada kaya. Itulah kekuasaan Allah. Memang sudah diatur dalam hidup ini, semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Begitu kata Kong Haji Oma. Judulnya Perbedaan. Bener bu? Sholat jangan bikin kita, dengan sholat jangan bikin kita sombong. Yang ketiga, sholat ngajarin apa? Sholat ngajarin kita selesai sholat salam ke kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran buat kita. Apa ibu? Dalam hidup bermasyarakat bang, kudu tengok kanan, tengok kiri. Begitu. Jangan ngerasa hebat sendiri tinggal di masyarakat. Pinter sendiri, hebat sendiri, ngerasa pinter sendiri. Ntar mati, emang berangkat sendiri? Enggak kan? Ya enggak kan? Bener bu? Semua kita perlu bantuan orang lain. Saya ngomong begini di panggung karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak ngadepnya ke panggung, kenapa? Ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti saya penceramah lebih hebat dari jamaah.
Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam, 4 jam sampai subuh saya ceramah di sini. Cuman yang dengerin nggak ada. Paling kata RT itu Ustaz udah lama begitu kan PA saya ngomong sendiri. Bener Bu? Hidup enak adanya orang lain. Maka kata Imam Ghazali, hiduplah kalian seperti 2 tangan, jangan hidup seperti 2 kuping. Nah, hidup di masyarakat jangan kayak kuping nih. Nih kuping kanan kiri nggak akur bang. Jangan kayak kuping hidup nih, kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, nggak akur dia. Jangan kayak kuping hidup, kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Makanya lebaran nggak pernah ketemu. Jangan hidup kayak kuping, hiduplah seperti 2 tangan, kanan dengan kiri, beda tapi kompak, beda tapi akur. Kiri gatel, kanan nggak pakai diundang, datang garukin. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri, ayo. Nggak mungkin. Bener Bu? Tangan kanan gatel, kiri nggak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel bagaimana? Main garuk-garukan. Kompak, saling tolong menolong. Tetangga lagi ada yang sakit, jangan pakai diundang ibu, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Jangan tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Ngomong-ngomong dia partainya apa nih tuh? Lah keburu mati orang. Bener? Hidup kayak 2 tangan dong. Kerjaannya tangan kanan cakep-cakep, yang kiri nggak pernah iri, ya kan? Salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, tangan kanan tuh kerjaannya, cakep-cakep dia mah. Yang kiri nggak pernah iri, yang kiri mah sadar. Kata yang kiri mah tugas gue bagian di belakang, gue nggak ngapa-ngapa, gue mau bagian kobelisasi, bagian cleaning service, gue bagian pembersihan lah. Tapi yang kanan juga nggak sombong, walaupun kerjanya cakep. Ingat sama yang kiri, apa kata kanan? Kiri, sabar. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang make elu. Bener Bu? Tuh, kerjasamanya kanan kiri kompak. Kapan kita jalan tanpa terasa lenggang? Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri yang ke depan, kanan gantian. Ya udah gue ngalah ke belakang, cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri, enggak ada yang mau ngalah ibu. Jalan begini. Loh kayak pampir kita. Itu namanya statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Maka kita pengen kompak bersatu. Simbol kebersamaan kita Masjid Nurul Iman. Di Masjid Nurul Iman ada aturan yang nggak tertulis. Siapapun masuk Masjid Nurul Iman, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan udah baku, nggak boleh diganggu gugat. RT masuk masjid buka sepatu teh, jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid buka sepatu, Lurah masuk masjid buka sepatu, Camat masuk masjid lah buka sepatu, Gubernur masuk masjid buka sepatu, Presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak. Kalau udah masuk semua, jangan usil. Orang mau datang dari mana? Dari mana lu bang? Gue dari Wetan, ngadep Ngulon. Nanti dari mana? Dari Kulon, ngadep Ngulon juga. Lu dari mana? Dari Kidul, ngadep Ngulon. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacanya sama, gerakannya juga sama. Pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rame. Indonesia hampir 700 bahasa lebih. Kalau sholat pakai bahasa masing-masing kacau, kesian malaikat. Yang dari Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nanaonan silaing euy. Kacau Bu. Teman kita dari Padang kencangan lagi Allah nan gadang. Malaikat ngomong ranca bana. Rame yang kesian saudara kita dari Ambon. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama. Maka kita pengen kebersamaan, kekompakan lewat masjid. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Islam ngajarin demokrasi. Di masjid jangan ngomongin warna kulit. Jangan bang. Emang warna kulit begini kita mesen? Kita nggak mesen. Jangan ngomong warna kulit. Potongan kita muka begini. Emang kita mesen potongan muka kita begini? Kita nggak mesen. Jangan ngatain orang dong.
Ini kadang usil mulut. Itu orang hidungnya lucu, ya hidung orang juga bacain, orang kagak mesen. Yang kita nggak mesen jangan diributin. Alhamdulillah. Kita pengen kebersamaan, kekompakan, apalagi mau masuk bulan Ramadan. Yuk kita jaga kebersamaan, yuk kita saling memaafkan, yuk kita saling bersalaman. Bukan tangan doang yang salaman, hati kita saling bersalaman. Kenapa? Karena puasa melatih kita ibadah yang luar biasa. Ramadan dilatih, tempat selama 1 bulan kita dilatih, latihan. Maka Ramadan bulan latihan, dilatih kita sabar melalui puasa. Puasa ngajarin sabar kan? Sabar dari habis imsak sampai maghrib, sabar kita nungguin, sabar tuh, bener, dijaga kita. Kenapa? Karena puasa itu ngajarin menahan hawa nafsu. Siang hari barang yang halal jadi haram, apalagi yang haram. Tempe emang halal, halalnya kapan? Habis maghrib. Es buah halal habis maghrib. Kolak halal habis maghrib. Siang hari haram, es buah habis maghrib. Es buah halalnya habis maghrib. Termasuk bini sendiri bang, halal habis traweh. Habis maghrib nafsu amat, habis traweh lamaan dikit. Tuh, semuanya ditahan hawa nafsu kita. Apalagi baru masuk puasa pertama, godaan rada berat po. Puasa pertama, deh itu jam 3 sore itu udah oleng gitu, udah mulai dah. Jalan ke dapur ngiat sunleg, mirip banget sirup marjan. Padahal yang kita lihat sunleg. Ada kecoa di pinggiran pintu, kita kata korma. Berengan mata. Ngaka panggilannya semua karena iman. Yuk sama-sama, mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik yang kita jalanin. Kita semua mengharap ridho Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mendirikan puasa, menjalankan puasa dengan iman, dengan mengharap ridho dari Allah, niscaya Allah ampuni dosa kesalahannya yang lalu yang akan datang. Mudah-mudahan kita dikasih sehat, Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah. Isra artinya berjalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah tentu ke atas. Jamaah yang berbahagia. Oh, langsung doa guru langsung doa katanya Bu, doa makan. Iya, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Wa'afun ya karim, wa'afun ya karim, wa'afun ya karim ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الدوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اهدنا ووافقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ونجنا يا إلهنا من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Ibu hadirat, bapak hadirin jamaah, saya kemarin nggak sendiri tapi bawa produk madu. Ada madu Bang Tile. Ini madu murni, silakan. Saya bukan jualan tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi ini hasil penjualan ini nanti akan digunakan buat pembebasan lahan pondok pesantren yang insya Allah akan kami bebaskan. Dan alhamdulillah ini ada, silakan standnya sono, silakan beli. Yang punya duit, yang nggak punya duit minjem sama temennya. Oke, terima kasih. Barangkali dari saya akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.